Halo semuanya, kenalin nama aku Teresia Luna Hutagaol. Aku adalah mahasiswa aktif semester 2 jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Katolik Atmajaya. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian semua untuk sama-sama belajar mengenai design thinking dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di question box Instagram aku. So, tonton video ini sampai habis ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa aja sih Kak tahapan dalam design thinking? Oke, buat kamu yang belum tahu, tahapan dalam design thinking itu ada 5 nih teman-teman. Yang pertama ada empathize atau empati. Di sini yaitu untuk memahami kebutuhan dan masalah si pengguna. Yang kedua ada define, menentukan masalah. Masalah utama yang akan diselesaikan. Ada yang ketiga ada ideate atau mencari ide, menghasilkan berbagai ide atau solusi. Selanjutnya yang keempat ada prototype, yaitu membuat contoh sederhana dari solusi permasalahan kamu. Terus yang terakhir ada tes atau menguji. Nah, di sini mencoba solusi dan melihat apakah sudah sesuai kebutuhan atau belum. Pertanyaan kedua, emang design thinking dalam BK buat apa sih? Nah, buat yang belum tahu, design thinking dalam BK itu untuk menyelesaikan masalahnya si konseli nih, memahami kebutuhan mereka dan mencari solusi bersama, serta mencoba solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan konseli sendiri. Pertanyaan ketiga, proses empathize itu apa sih Kak? Proses empathize itu adalah dimana kita mengamati, mendengarkan konseli kita tanpa mengejudge. Jadi contohnya misalnya di sekolah ada anak yang sering datang terlambat. Nah, kita amatin tuh kenapa, dan kita mendengarkan cerita mereka tanpa mengejudge. Terus dari situ kita jadi tahu deh kenapa sih anak ini terlambat kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa aja sih contoh prototype dalam design thinking? Contoh prototype dalam design thinking tuh sebenarnya lumayan banyak nih. Yang pertama ada jadwal kegiatan. Di sini kita tuh bisa bikin jadwal-jadwal kegiatan kita supaya kegiatan kita berjalan sesuai dengan to-do list yang udah kita buat. Jadi kegiatan kita tuh nggak berantakan. Selanjutnya ada checklist harian, sama kayak jadwal kegiatan tadi. Habis itu ada lembar kerja, ada poster atau media edukasi, role play atau simulasi, modul dan panduan singkat atau video edukasi sederhana. Pertanyaan selanjutnya, cara nemuin ide buat suatu project itu gimana sih? Nah, kalau cara nemuin ide untuk suatu project, kalau kita masukin dalam design thinking, itu ide itu muncul dari masalah nyata yang dialami sama si pengguna. Setelah memahami kebutuhan, dilakukan brainstorming untuk menemukan solusi yang paling tepat. Pertanyaan selanjutnya, better nguasain semua style biar fleksibel or satu aja tapi benar-benar master? Nah, sebenarnya ini semua balik lagi nih ke kamu. Dalam design thinking, yang terpenting bukan menguasai semua gaya, tapi gimana kamu mampu untuk nyesuaiin semua sesuai dengan kebutuhan kamu. Dasarnya harus kuat dulu nih. Kalau kamu udah kuat, penerapannya juga sesuai dengan kondisi kamu, nah baru oke. Bayangin 5 tahun lagi kamu bekerja di sekolah atau organisasi non-sekolah yang sangat minim fasilitas dan penuh dengan penolakan terhadap inovasi baru. Dari seluruh siklus design thinking yang sudah kamu pelajari, empati hingga testing, satu teknik spesifik mana yang paling menjamin kamu tidak akan menjadi konselor yang mudah menyerah atau burn out, dan mengapa? Kalau aku lebih pilih testing, karena menurut aku bisa mengevaluasi solusi dan memperbaiki berdasarkan masukan. Hal ini jadi bikin aku lebih fleksibel, terus belajar dan tidak mudah menyerah atau sampai bikin burn out. Dalam kehidupan sehari-hari, kapan sih kita bisa menggunakan design thinking? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh bisa menggunakan design thinking yaitu untuk mengatur waktu, mencari solusi, memecahkan masalah, atau mencari ide-ide yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Menurutmu, mana yang lebih penting? Ide yang bagus atau memahami kebutuhan pengguna? Jawabannya, memahami kebutuhan pengguna lebih penting, tapi solusi yang baik dan tepat itu juga benar-benar dibutuhin oleh pengguna. Jadi, jangan asal dalam memahami kebutuhan ya. Mengapa prototipe dan testing harus dilakukan sebelum solusi diterapkan? Dalam hal ini, solusi dapat diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangannya, lalu perbaiki sebelum digunakan secara lebih luas.
Mengapa pada tahap idiot dianjurkan menghasilkan banyak ide? Karena semakin banyak ide, semakin besar peluang kita untuk menemukan solusi yang paling kreatif dan tepat. Nah, itu dia, kita sama-sama udah belajar tentang design thinking. Dan aku juga udah jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di question box di Instagram aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nanya. Sekian dari aku, sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Bye-bye.